Baik, kuliah online ya, materi lanjutan dari mata kuliah data mining. Kali ini kita masuk ke materi data visualization ya. Di YouTube ini kita akan bahas saat lagi. Oke, kita mulai materi visualisasi data visualization. Oke, kita lanjutkan materinya ya. Apa sih visualisasi data? Kita akan bahas sesaat lagi ya, menjadi poin penting yang kita ingin dapatkan insight apa saja di materi ini. Oke, kali ini kita akan bahas bagaimana mengapa perlu data visualisasi dan pengertian visualisasi data itu sendiri, tujuannya, jenis-jenisnya, terus juga bagaimana kita menentukan jenis visualisasi yang terbaik, contoh-contoh, kesalahan-kesalahan, tipsnya, dan cara membuatnya, toolsnya, aplikasinya apa saja, nanti kita akan bahas. Oke. Mengapa membutuhkan visualisasi data? Ya, manusia merupakan makhluk visual. Bagaimana berdasarkan penelitian, otak manusia mampu mengenali gambar hanya dalam waktu 13 milidetik. Ya, penelitian yang lain juga dapat menyebutkan bahwa konten visual diproses 60.000 kali lebih cepat daripada jenis konten lainnya. Selain itu, telah terbukti bahwa 90% informasi yang disimpan dalam otak berupa visual, bentuk ya kan. Makanya ada hafalan-hafalan bentuknya simbol ataupun gerakan-gerakan, karena itu lebih gampang diingat, dicerna gitu ya. Itu berdasarkan penelitian, dan itu menjadi kunci kita dalam memahami satu poin ataupun satu objek. Ini menjadi salah satu juga poin terpenting kenapa Instagram ya yang banyak digunakan ya, setelah pada Facebook pindah-pindah pada hijrah, pada migrasi Instagram, karena Instagram punya kekuatan gambar. Jadi cukup gambar aja udah bisa mengambil segmen gambar ya. Facebook gambar dan tulisan ini dia mengambil segmen gambar. Walaupun dalam waktu dekat sekarang di tahun ini sudah mulai bergerak ke video ya. Seperti halnya TikTok ya. Instagram sendiri sudah punya Instagram Reel yang nantinya akan bertransformasi menjadi sebuah video. Kedepannya demandnya video. Tentunya konsumsi kotanya, datanya lebih tinggi. Itulah mengapa sekarang hampir semua data ditampilkan secara visual melalui proses visualisasi data yang efektif ya. Misal dengan infografis ya kan, sering ada infografis. Salah satu media platform yang paling banyak mengambil data ya, kalau sosial media ada Instagram, Pinterest ya, pernah ada yang punya, saya juga suka pakai itu karena gambar-gambarnya menarik, informatif ya, warnanya juga menarik dan sebagainya. Dewasa ini konten infografis ada di mana-mana, mulai dari berita, koran, artikel majalah ya. Kata data itu menjadi website yang rujukan ya, karena banyak konten-konten based on data dan divisualisasikan dengan baik ya. Hingga konten online pun secara artikel dan postingan Instagram dari kita sudah bahas. Presentasi data informasi secara visual tersebut membutuhkan sebuah proses visualisasi data yang efektif dan akurat. Ya, jadi di kemasan juga dalam satu slide aja sudah bisa memberikan delivery yang sangat cukup informatif, menarik ya, dan diterima dengan baik oleh si pembacanya. Di belakang kita akan bahas bagaimana tren ya. Jadi visual data itu bisa menunjukkan sebuah tren ya, sebuah tren itu maksudnya perkembangan ya. Jadi dia generasi-generasi ataupun tahun gitu kan, seperti milestone, seperti kalian tahun sekian semester 1
trennya gimana gitu tuh bisa ditampilkan dalam bentuk visualisasi data gitu. Selain itu ada menampilkan konteks dan dari sumber informasi. Jadi konteks informasi apa sih? Kalau itu perpanjang-panjang kan pada males baca gitu kan, generasi milenial ini di-level dengan sebuah visualisasi lebih mudah dicerna ya, seperti hal komik-komik ataupun gambar-gambar yang jadi sebuah cara mendelivery satu maksud dan tujuan seperti poster dan sebagainya. Terus yang ketiga, bagaimana visualisasi data itu bisa mempersingkat waktu baca ya, memperkuat narasi. Nah, karena ada gambar, icon ataupun satu analogi itu disampaikan dalam bentuk visualisasi. Memperjelas rangkaian cerita secara kronologis waktu ke waktu ya, jadi kayak storyboard ataupun timeline dan sebagainya itu bisa disampaikan dengan visualisasi data. Kemudian memberikan perspektif pada sebuah cerita. Selain itu menjelaskan sebuah proses tahap per tahap, step by step, itu bisa disampaikan juga di situ. Oke, kita lanjut lagi. Yaitu poin-poin yang menjadi alasan kita kenapa melakukan visualisasi data ya. Oke, kita masuk ke pengertian visual data. Data visualization adalah representatif grafis dari informasi dan data. Jadi representatif ya, mewakili secara grafis, tentunya ada sumbernya, itu informasi dan data. Dengan kata lain, data visualization mengubah kumpulan data besar dan kecil menjadi visual ya, sehingga lebih mudah dipahami dan diproses oleh otak manusia. Dalam keseharian kita, data visualization sangat jamak kita temui. Umumnya mereka muncul dalam bentuk diagram, grafik ya, atau grafik. Nah, salah satu yang bentuk data visualisasi paling populer adalah infografik ya, yakni perpaduan antara beragam bentuk visualisasi dengan potong-potongan informasi. Menggunakan elemen-elemen seperti tabel, grafik, peta, data visualisasi memberikan kemudahan untuk melihat dari berbagai fakta, tren, pola-pola dalam data itu sendiri. Ya. Itulah pengertian dari visualisasi data. Visualisasi data mengacu pada teknik yang digunakan untuk mengkomunikasikan data atau informasi dengan membuat sebuah objek visual, titik, garis, batang, ya tentunya dalam sebuah grafik. Visualisasi juga membutuhkan seni juga, jadi si pemilihan warna, pemilihan bentuknya. Nah, ilmu dalam artian ini memperhatikan paduan antara ilmiah yang mengikatnya. Oke, itu tadi definisinya. Sekarang tujuan, ya apa sih tujuan dari visual data tersebut? Setidaknya ada 3 tujuan dalam visual data, yaitu mempresentasikan data dan informasi, ya. Kemudian melakukan eksplorasi data, ya. Kemarin sudah kita bahas di materi sebelumnya, itu mengeksplorasi data, ya. Dan selanjutnya metode untuk melakukan analisis data. Ini saja salah satu metode untuk menganalisis data. Data visualization adalah sebuah rahasia untuk membuat data itu mudah dicerna, ya. Daripada kita ngomong berjam-jam tapi orang bingung. Makanya kadang orang tuh ngomong diberikan slide gitu kan, dibutuhkan infocus itu. Kenapa penyampaian dengan cara gambar itu penting? Karena kalau bercuap-cuap, kalau dia tidak bisa punya ilmu public speaking yang bagus, yang baik, itu orang akan bosen. Ya, jadi nggak ada intonasi penekanan, nggak ada audiensinya, bagaimana menarik perhatian si pendengar, kemudian gerak tubuhnya, ya akan bosan. Makanya kita temui beberapa penyampaian, mungkin kalian akan merasa nih, oh iya benar Pak, nah itu pasti kalian akan merasa. Tapi ada juga yang ditutupin dengan gambar, jadi kalian fokusnya di gambar, fokus yang ada di depan layar ataupun di Google Meet-nya, walaupun suaranya kadang kurang baik gitu kan. Nah, tapi kalau sudah tampilnya menarik, pencapaiannya menarik, saya kan yakin kalian akan terpukau, powerful. Wah, ini dapat semua nih. Penekanannya bagus, suaranya enak, terus juga nggak monoton, interaktif, gambarnya juga nggak bosen, nggak teks-teks panjang, tapi ada penekanan kayak seperti ini. Ada poin yang ada penekanan dalam bentuk
warna, kemudian dari sisi ukuran fontnya, ya. Nah, itu menjadi kemudahan dalam membaca. Kalau teks semua, saya yakin kan pusing. Nah, makanya ini disebut PowerPoint, kekuatan dari poin per poinnya. Lalu bawahnya hanya informasi tambahan atau description. Nah, apa sih rahasianya? Yang pertama, data visualisasi menceritakan kisah dengan lebih baik. Ya, mencoba mengurai data sama halnya dengan berusaha memahami bahasa asing. Ya, mengurai data sama aja memahami bahasa asing. Ya, kalian nggak bisa bahasa Cina, lu kan akan pusing gitu kan, bahkan cenderung udah anggap udah mundur aja nih gitu kan. Studi menunjukkan hal-hal yang visual membantu kita belajar dan menyerap informasi dengan baik, termasuk data, bahasa, lewat penyederhanaan ide-ide kompleks. Jadi ide-ide yang kompleks ditampilkan dengan gambar-gambar icon yang menarik, warnanya juga warna kekinian gitu, nggak warna-warna gelap, tapi warna-warna yang warna-warni dan sebagainya, itu lebih mudah. Seperti konten YouTube dengan diwarnai dengan video, ada gambar bergerak, ada suara yang baik, ada opening yang ciamik, itu akan menambah daya semangat kalian dalam belajar dan memahami konten tersebut. Selanjutnya, visualisasi lebih mudah dicerna daripada angka. Ya, jika Anda diberi pilihan antara membaca spreadsheet yang isinya melulu dengan angka, dengan visualisasi dari data yang sama, persis mana yang memilih. Kemungkinan besar Anda akan memilih kedua, ya, yang kedua, ya, karena lebih gampang, lebih menarik dan mudah dipahami. Yang pertama hanya akan memberikan Anda angka mentah yang mungkin malah menggelamkan pengetahuan wawasan Anda yang mesti justru ditindaklanjuti. Makanya yang pertama tuh raw data dulu. Ya, kita udah belajar setelah babnya terkait data mining, bagaimana data diolah, diproses, dibuat lakukan cleansing, dikelola dari data warehousing menjadi sebuah big data. Tinggal bagaimana mengekstrak, ya kan, kayak ada ekstrak buah manggis, ini diekstrak menjadi cairan yang gampang ataupun bermanfaat buat kalian. Ya, data parkir masuk, keluar masuk buat apa bagi kalian? Ya, kalian punya log jam berapa aja masuk, tapi kalau diolah kalian dapat tren jam berapa aja yang hektik, jam berapa aja yang punya listrik yang tinggi, kemudian dampak terhadap kemacetan, dampak terhadap pengaturan parkir dan sebagainya, itu bisa kan. Tapi kalau cuma sebatas log ini buat apa gitu. Kita pernah bahas terkait dengan data kehadiran karyawan, ya kan, di sebuah perusahaan yang dapat kita olah menjadi beberapa insight, ya kan, bagaimana output mencapai kinerja terbaik dengan cara melihat data tersebut. Akhirnya dari sisi perusahaan membuat kebijakan pulang lebih cepat maupun pengaturan lainnya. Yang ketiga, data visualization memudahkan Anda untuk menemukan dan menciptakan sasaran yang berwawasan luas. Data visualization mengatur data yang relevan menjadi satu cerita yang saling terkait. Lewat data visualization, kita dapat melihat di mana perusahaan ataupun organisasi mengalami kegagalan. Jadi dia punya titik drop-nya ataupun loss-nya di mana, itu bisa kita lihat, ya. Bagaimana membantu meningkatkan operasi dan arus kas. Ya, jadi decision-nya apa, akan mengatur kepada cash flow, ya, dan tindakan operation-nya untuk mendorong sebuah perusahaan mengelaborasi bidang-bidang yang tidak akan mereka pertimbangkan sebelumnya. Jadi dengan data terkuak sebuah informasi baru yang harus dipikirkan, ditindaklanjuti. Yang keempat, yaitu data visualization dapat menciptakan komunikasi yang lebih baik. Ya, tadi delivery seperti seorang stand up komedi kan, yang penting kan delivery-nya, membuat punchline terus dipatahin, ya kan. Nah, ini kalian pernah belajar, ya kan, stand up comedy itu sebenarnya ada ilmunya, bahkan dibilang stand up itu bukan bakat juga, kalian belajar, dan kita setuju gitu. Saya pribadi sama-sama setuju, segala sesuatu itu ada ilmunya, tinggal kita bisa mau belajar atau tidak, ya. Tidak ada yang bakatnya dia lucu, enggak juga gitu kan. Nah, itu ada belajar yang ada ilmunya, bagaimana seorang Panji, seorang Radit menyampaikan, ada ilmunya itu buat punchline dulu, buat ceritanya dulu, terus dipatahin. Saya mau ke bulan naik becaan, pasang patah, kan nggak mungkin orang. Nah, jadi dibuat seperti itu dan sebagainya. Dibuat narasi dulu, ya kan. Nah, seperti itulah gambarannya. Ya, jadi gambar visual membantu menyatukan semua bagian bisnis, dari keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran, dan lain sebagainya. Hal-hal visual juga membantu mengilustrasikan gambaran lebih besar dengan data yang tidak berlebihan dan dalam waktu yang efisien. Jadi diekstrak, makanya jadi lebih efisien, lebih ciamik. Nah, ini contohnya, ya kan, dapat sebuah summary dari sebuah bisnis gitu kan. Dari seorang profil kelihatan. Makanya seperti contoh kayak kalian CV, ya.
kalian bagaimana membuat CV itu yang menarik, yang mudah dipahami ya, karena kalian membuat satu skill, ya kan, skill desain, dibuat tabulasi dari 1 sampai 10 berapa. Terus toolsnya pakai apa aja, ada desain pakai Adobe misalkan Photoshop, pakai Corel dan sebagainya. Jadi kan mudah. Nah, makanya itu data visualisasi. Makanya kalau buat CV itu salah satu triknya begitu. Wah, ini gambar ciamik banget itu. Jadi master skill dia terkait IT, dia punya skill terkait programming, dia PHP bisa 1-7 dia 7, terus Java dia 8, ya kan, desain grafis, terus apa data mining dan sebagainya. Nah, itu dibuat. Jadi cukup satu slide itu kalau sebagai profilnya ada fotonya, wah itu cakep banget. Nah, sekarang harus belajar. Jadi bisa diterapkan dalam macam-macam, termasuk pembuatan CV kalian yang lebih menarik. Oke, selanjutnya terkait prinsip-prinsip penting dalam data visualisasi untuk contoh laporan bisnis ya. Data visualisasi yang baik sekali lagi bertujuan mengangkat atau beban dari otak kita untuk memindahkan ke mata. Jadi beban pikiran ke mata aja cukup ya, kita liatin aja. Nah, ada sejumlah prinsip yang perlu dipenuhi ketika membuat data visualisasi. Yang pertama adalah sederhana, simple ya, karena kita mengarah ke simplify ya, minimalis lah. Pasti seperti seorang seniman yang mampu menggambarkan inti sebuah emosi hanya dengan beberapa baris kalimat puitis saja. Ya, data visualisasi pun harus mampu menangkap esensi dari data secara sederhana. Jadi esensi kandungan maknanya dikemas, diekstrak. Ya, sekali kuncinya diekstrak ya. Dari 10 saya ekstrak jadi 1 cairan gitu kan, dari 1 buah itu kan. Nah, kulit manggis ya kan. Kabar gembira buat kita semua, kulit manis ada ekstraknya. Nah, itu ekstraksinya penting, makanya dalam bentuk kapsul ya kan, dan sebagainya. Kesederhanaan adalah kunci membuat data visualisasi dan yang efektif. Semakin terampil seorang membuat sederhana, semakin tinggi tingkat kecerdasannya. Seperti itu. Hilangkan elemen-elemen yang tak perlu hanya untuk mengganggu fokus audiens Anda. Sampaikan laporan-laporan Anda jernih dan to the point. Oke. Dan yang kedua, prinsipnya adalah penggunaan elemen visual yang tepat. Nah, ini penentuan kapan saya membuat grafik dalam bentuk bar, kapan bentuk P dan sebagainya. Sempat disinggung di atas mengenai pemilihan grafik ataupun bagian yang sesuai dengan memvisualkan data Anda. Apa lebih cocok dengan tabel, diagram dan sebagainya, itu perlu pemahaman ya kan, ide-ide yang menarik ya kan, pemilihan warna-warnanya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah penekanan atau kontras. Hal ini perlu memudahkan audiens untuk mengetahui bagian mana dari laporan data Anda yang menjadi core ataupun inti dalam waktu yang singkat. Berilah kontras pada inti pesan untuk membedakan informasi yang penting ataupun yang standar. Kayak ini kan warna, ya kan, ada penekanan, ada keyword atau kata kunci. Oke, itu adalah poin-poin penting tadi. Selanjutnya lah, kapan kita membutuhkan visualisasi data. Penerapan visualisasi data dapat diterapkan di semua bidang, apapun bidangnya, mulai dari pendidikan, perdagangan, logistik, apapun lah, itu everything lah. Nah, contohnya terkait dengan value dan risk. Konsep dari visualisasi data juga diperhatikan untuk menganalisis risiko dan keuntungan perusahaan. Ya, jadi ada yang berlawanan, profit and loss, value and risk gitu kan. Opportunities and threat, ya kan, peluang dan ancaman dan sebagainya. Kemudian dari pendekatan frekuensi. Ya, berapa sering gitu kan, berapa sering mahasiswa yang hilang semester 6. Nah, ini kalian, teman-teman kalian. Nah, dibuat frekuensi tiap tahun ada aja yang berguguran. Seleksi alam, ya kan. Poin 1 ini karena terkait dengan waktu, namanya frekuensi ada ini ya, momennya misalkan tahunan dan sebagainya. Anda harus menjelaskan seberapa sering peristiwa itu terjadi. Seperti misalnya seberapa warga Indonesia membuka smartphone, seberapa sering membaca berita dan sebagainya. Itu frekuensi. Selanjutnya ada perubahan waktu, yaitu terkait dengan versi data, bagaimana menjelaskan keterkaitan suatu data seiring waktu, misalnya penyebaran virus dari waktu ke waktu ya, penjumlah apa yang kena COVID dan sebagainya. Kemudian dari sisi jaringan,
Misalkan dari sisi industrial marketing, Anda membutuhkan memetakan konsumen mana yang loyal, yang tidak, ya kan, yang umur berapa dan sebagainya, itu jaringan. Setelah itu tentunya akan mengarah ke clustering dan insight dari sebuah data tersebut. Dan yang kelima ada terkait scheduling, bagaimana untuk melakukan penjadwalan, menjalankan data-data yang sudah ada, gitu kan. Yang keenam, hubungan, ya, jadi ada keterkaitan, ada koneksi, ya. Data yang dua variabel yang cukup sulit, ya ini digabungkan menjadi satu. Ini contoh adalah perilaku, hubungan hobi, nah ya, dan lain sebagainya. Hubungan mahasiswa yang sering kuliah dengan kelulusan, nah, ada hubungannya nggak? Itu dibuat grafiknya, dibuat dalam berapa slide saja. Nah, ini kalau kita ekstrak, contoh ini hasil dari bentuk dari data visualization. Sebenarnya dari data raw data kita bisa menyajikan dalam bentuk tren, ya, bentuk penyebaran dalam bentuk peta, gitu kan, waktu dari sumber-sumber data dan sebagainya. Oke, maaf, ada gua. Oke, selanjutnya adalah poin penting dalam visualisasi data. Nah, apa saja menjadi poin penting? Yang pertama adalah menarik secara visual dengan menggunakan desain visualisasi data, ya. Itu. Dengan menggunakan desain visualisasi data yang menarik, akan meningkatkan ketertarikan para pengguna dalam mengkomunikasikan informasi tersebut. Jadi ada daya tarik, ada jadi terpancing untuk membaca, melihat. Kemudian yang kedua adalah scalable. Visual data yang baik adalah mampu dalam hal aksesibilitas dan dapat dipelihara secara modifikasi masa depan. Jadi konsisten, ya, bisa dilanjutkan, bisa dihubungkan, bisa bertumbuh, scalable kan, bisa naik gitu. Kemudian yang ketiga, memberikan pengguna informasi yang benar dengan menentukan suatu tepat kebutuhan para pengguna dan bagaimana cara penggunaannya. Ya, itu jadi poin pentingnya. Terus yang selanjutnya adalah dapat diakses, ya, dapat diakses dari bermacam perangkat, kapanpun, dimanapun, karena mobilitasnya tinggi. Orang pengen malam hari dimanapun, ya, jangan sampai terkendala wajib pakai aplikasi desktop dan sebagainya, itu jadi kendala. Jangan sampai seperti itu. Kemudian memungkinkan pengembangan dan penyebaran cepat. Pengguna membutuhkan informasi dalam jangka waktu dan kepentingan tertentu, makanya ada kemungkinan adanya waktu tertentu dari segi pengembangan dan waktu, ya. Jadi range waktunya kapan nih, misalkan data ini per kapan diturunkan atau kapan dan sebagainya. Nah, ini agak teknis, kita masuk terkait jenis-jenis visualisasi data, ya. Ini ada kita 15, ya, ada bentuknya pie, bar, ya. Kalau pie itu dibutuhkan dengan di sisi jumlah sebaran, gitu kan. Bar dari sisi tren, kolom, ya kan, line. Ya, sebenarnya kalau ini tingkatnya tinggi, cuman ada hubungan, ada daya warnanya, penekanannya beda nih antara kolom dan line, walaupun secara ininya sumber data sama gitu. Area, ya, donut, ya, kemudian bubble chart, spider radar, scatter, kompresi chart, stacker bar chart, terus juga speedometer, Gauss, ataupun mungkin ada lagi maps, ya, ada yang bentuk map, ya, sebaran COVID itu kan kemudiannya. Ya, ini kalian harus paham, dan kapan kalian memakai ini harus dibuat satu penekanannya, ya. Kapan saya memakai jenis ini tuh diatur.
Nah, kemudian bagaimana tools data tersebut? Ya, jadi ada yang free, open source, ataupun berbayar. Ada Plotly, Chart.js, Mode Studio, Tableau, D3, Micropixel, dan masih banyak lainnya. Ya, ataupun yang online yaitu terkait Google Data Studio. Nanti kita juga bahas juga, ya. Nah, yang paling banyak sekarang lagi trending yaitu Tableau. Ya, itu banyak perusahaan dari sisi pemerintah, swasta, Gojek sekalipun udah menggunakan Tableau. Saya pernah hadir di seminarnya juga, di launchingnya. Banyak fitur-fitur yang terbaru karena itu sangat powerful lah, boleh dikatakan. Itu contoh-contoh kasus, misalkan dari sisi dimensi plotting dan pemerintahan, bagaimana dari sisi average time on demo list, rational structure, refer to demo, dan sebagainya. Itu bisa buat seperti ini. Online marketing, nah ini jadi dashboard kapan dari sisi total visitor count, dari sisi ROI, dari dimensi rate, kemudian dari sisi top revenue dan sebagainya, CTR, to best traffic source dan sebagainya. Itu kita bisa membuat ini sangat enak dilihatnya, gampang dicernanya. Ada mining yang kita dapat setelah kita melihat ini dari si weekly visitor, kapan visitor itu di minggu-minggu keberapa dan sebagainya. Nah, ini salah satunya adalah terkait dengan istilah maps ya, jadi sebaran peta hotspot COVID-19. Jadi titik-titik yang tertinggi ya kan, ini ada warna ya, warna semakin hitam makin gelap ya, di merah ini semakin banyak. Kita bisa filter berdasarkan negara-negaranya, terus ada update-nya, terus juga penentuan warnanya, terus ada sumber-sumbernya. Itu bisa kita berikan contoh seperti ini. Terus juga jenis-jenis contoh inilah jenis anjing yang ada di dunia. Nah, ini dibuat dengan ada penekanan warna, ada sumber datanya, ya, terus ada sedikit penjelasan warna tadi ya kan, dari size dan sebagainya. Nah, kita akan membahas salah satu tools yang banyak digunakan. Saya sendiri juga ada menggunakan ini, yaitu Tableau. Kelebihannya dia punya data source apapun, ya, dia punya puluhan data source, dari yang paling basic yaitu Microsoft Access, Excel, sampai ke yang DB HANA, Postgre, SQL, udah lengkap, Oracle apalagi. Ya, itu Tableau. Ya. Ada banyak tool yang kita bisa manfaatkan, ya, salah satunya Tableau, ya. Tableau adalah sebuah tool yang dapat mempermudah pembuatan analisis visual interaktif dalam bentuk dashboard, ya. Software yang mendukung visualisasi data secara kolaboratif bagi seorang yang bekerja dalam menganalisis informasi bisnis. Ya, Tableau adalah software yang bisa mengolah datamu menjadi data visual menarik. Ini dengan drag and drop, ya, dengan tambah logic itu kita bisa. Nah, biasanya seorang menggunakan Tableau untuk memvisualisasikan data dan menyediakan pola BI. Ya kan, mata kuliah ini kan mata kuliah Data Mining and Business Intelligence. Nah, ini outputnya di sini. Output ekstraksi dari sebuah data yaitu di BI, Business Intelligence. Ya, itu intelligence, jadi endingnya semua itu bisnis ya kan, bagaimana transaksi itu atau bisnis itu jadi sebuah, ada polanya, ada intelijensi, ada yang mendalaminya, itu BI. Maka tidak heran jika Tableau menjadi salah satu tool andalan pada BI. Makanya kalau teman-teman yang ingin menjadi data analis, ya outputnya endingnya kalian harus memahami ya ini data visualization ya, salah satu toolnya ya paling banyak ya kan. Kalau kalian kerja nanti di perusahaan udah pakai apa, Tableau, nah kalian akan punya pandangan yang berbeda ya dilihatnya, karena emang ini sudah powerful. Tableau menyediakan dashboard, scorecard, ad hoc analysis, queries, pemesanan analitik online, penemuan data, pencarian BI, integrasi spesifik, dan sebagainya. Menariknya semua ini bisa kamu gunakan dalam bentuk dashboard dan worksheet. Itu ada turunannya lagi. Jadi dashboard yang summary umumnya agak semi dikit adalah worksheet, nanti juga detailnya lagi ada. Nah, jadi kamu bisa berkolaborasi dengan tim ya di dalam dashboard itu, sehingga dapat membuat output insight yang menarik buat para stakeholder. Nah, ini gambarannya.
Tableau punya fitur diantaranya menerjemahkan data menjadi bentuk visual, mengolah metadata, mengimport berbagai ukuran dan range data. Nah, ini kelebihannya dia bisa mengekspor dari berbagai ukuran range data, membuat visualisasi tanpa coding. Nah, ini yang paling ini. Outputnya apa aja? Nanti banyak nih. Tableau banyak digunakan oleh BI. Namun karena tampilan sangat mudah dipahami, siapapun bisa memanfaatkan Tableau ini. Ya. Kelebihannya yaitu pilihan visual yang interaktif, user friendly, nyaris tanpa coding, ya, dan memang tidak coding sama sekali. Jadi zaman saya udah orang menilai coding. Kalau kalian belajar coding, ya makanya itu lebih apa ya, harus lebih cepat lagi. Di sana udah menggunakan coding gitu, kalian masih belajar coding. Gitu. Kemudian kelebihan Tableau mengolah banyak sumber data. Nah ini yang paling hebat, dia bisa menggabungkan, mengcombine dari sumber data yang banyak. Kemudian dashboardnya mobile friendly, dia bisa dalam bentuk web based, mobile maupun desktop based. Walaupun dalam buatannya tentunya desktop ya. Kemudian terintegrasi dalam bahasa script, ya, jadi dipermudah dalam pengolahannya sehingga tidak butuh perhitungan yang lebih rumit. Nah seperti ini. Nah apa sih bentuk-bentuk Tableau? Kita bisa dalam bentuk Tableau desktop ya. Fungsi Tableau ini adalah untuk mengeksplor, menghubungkan, dan menganalisis data. Jadi studionya di sini. Selain itu juga kamu bisa membuat laporan, dashboard, dan storyboard. Tableau Online dia udah punya fitur SaaS, Software as Service, yang digunakan untuk perusahaan dalam berkolaborasi. Tableau Server, jadi dia bisa menampungnya, dilihat real time oleh para pejabat ataupun orang-orang yang berkepentingan di dalam servernya dengan basisnya salah satu di AWS, Amazon Web Service. Terus ada lagi yang versi mobile-nya juga, ya, bisa dibuka di iPhone, di Android dan sebagainya. Juga bisa dibuat public, maksudnya bisa di-embed di website maupun di beberapa tempat umum. Kemudian Visible, yaitu aplikasi gratis dalam iPad. Nah, jadi semua platform dia sudah bisa itu Tableau. Ya, walaupun dia ada versi trialnya 15 hari, kalian bisa menggunakan download filenya gitu, walaupun memang agak berat ya. Kemudian yang gratis juga, yang gratis, tadi versi trial, tapi udah powerful, banyak orang gunakan di luar negeri ataupun ini udah aplikasi yang sudah mendunia lah Tableau. Kemudian lagi Data Studio. Nah ini saya juga pakai ini. Nah ini basisnya mungkin bisa banyak data source, kita bisa gunakan Data Studio google.com. Jadi fitur dari Google banyak kemudahan. Ya, memberikan adalah salah satunya adalah Data Studio. Ini adalah data visualization milik Google. Dia bisa notif juga setiap email ke email, bisa kita buat tabulasi seperti ini. Saya udah pakai ini juga di kantor gitu kan untuk menggunakannya. Ya, jadi saran saya nanti kalian pelajarin data visualisasi dari Data Studio ini. Oke, itu penjelasan dari saya. Ini semuanya terima kasih. Semoga bisa mencerahkan buat teman-teman. Terima kasih.